Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustin Anggrani dengan NIM 20230101030008. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Strategi Mahasiswa dalam Mengatasi Stres Akademik di IAIN Kendari. Langsung saja masuk di bagian slide kedua, yaitu mengapa sih penting untuk saya meneliti ini? Karena masih banyak masalah nyata mahasiswa menghadapi tuntunan akademik kompleks seperti tugas yang menumpuk, tekanan nilai, dan keterbatasan waktu yang memicu stres psikologis. Selanjutnya, kesenjangan riset. Rata-rata mayoritas penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan saya menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi, pengalaman subjektif mahasiswa belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Fokus penelitian saya itu penelitian kualitatif di IAIN Kendari dibutuhkan karena setiap kampus memiliki budaya belajar dan dinamika sosial yang unik. Ada 3 rumusan masalah dalam proposal saya. Yang pertama, apa saja bentuk stres yang dialami mahasiswa IAIN Kendari? Yang kedua, apa faktor-faktor penyebab stres akademik mahasiswa IAIN Kendari? Dan yang ketiga, bagaimana strategi mahasiswa dalam mengatasi stres akademik? Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui bentuk-bentuk stres akademik mahasiswa IAIN Kendari. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor penyebab stres akademik mahasiswa. Dan yang ketiga, untuk memahami strategi coping yang digunakan mahasiswa dalam mengatasi stres. Slide selanjutnya bagian tinjauan pustaka atau landasan teori. Menurut Siregar, stres akademik itu tekanan psikologis akibat tuntunan akademik yang melebihi kapasitas individu, ditandai dengan kecemasan, kelelahan, sulit konsentrasi, dan perasaan tertekan. Faktornya itu ada 2, yang internal dan eksternal. Faktor internalnya karena pola pikir atau fisiknya. Kemudian faktor eksternal atau faktor dari luarnya itu karena tugas finansial atau sosial. Kemudian strategi coping yang digunakan mahasiswa dalam mengatasi stres akademik. Yang pertama itu melakukan usaha kognitif dan perilaku untuk mengelola tuntutan yang dinilai melebihi sumber daya individu. Yang kedua, problem focus coping, yaitu dengan menyelesaikan akar masalah secara langsung. Kemudian ada emotion focus coping, yaitu dengan mengelola respon emosional terhadap stres. Penelitian yang relevan dengan penelitian saya yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Surawan tahun 2025, di mana mahasiswa gunakan jadwal prioritas dan dukungan sosial atau problem focus dan mendekatkan diri kepada Tuhan atau emotion focus. Kemudian juga ada penelitian yang dilakukan oleh Masitoh tahun 2020. Mahasiswa atasi stres pandemi dengan time schedule dan mencari dukungan teman atau guru. Dan ada penelitian yang dilakukan oleh Semarin dan kawan-kawan tahun 2025, yaitu strategi coping berkontribusi 20%, dukungan orang tua 26,6% terhadap penurunan stres mahasiswa tugas akhir. Slide selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggali makna dan pengalaman subjektif mahasiswa secara mendalam. Lokasi penelitian saya yaitu di kampus saya sendiri, di mana Institut Agama Islam Negeri Kendari yang terletak di Jalan Sultan Kaimuddin, Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sumber dan pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer, di mana dengan melakukan wawancara mendalam, semi terstruktur, dan observasi langsung. Kemudian data sekunder, yaitu dengan membaca dan mengumpulkan data dari jurnal, buku, dan dokumen institusi. Analisis dan keabsahan data, di mana analisis interaktif atau MILES. Dengan reduksi, penyajian, dan kesimpulan. Kemudian ada triangulasi sumber, teknik, dan waktu.
Slide selanjutnya itu hasil penelitian. Jadi hasil penelitian saya ada yang pertama itu bentuk stres yang dialami mahasiswa di IAIN Kendari. Yang pertama ada kecemasan akademik yang berlebihan. Yang kedua, gangguan konsentrasi. Yang ketiga, gangguan tidur dan kelelahan fisik dan mental. Kemudian yang keempat itu penurunan motivasi belajar. Yang kelima, sensitivitas emosional. Yang keenam, isolasi sosial dan gejala fisik. Dan yang terakhir itu takut presentasi dan berinteraksi dengan dosen. Kemudian apa sih penyebab stresnya? Jadi faktor penyebabnya itu yang pertama karena akademik, seperti tugas yang menumpuk, deadline, dan tekanan nilai. Yang kedua, sosial, seperti konflik dengan teman dan kurangnya dukungan dari keluarga ataupun teman. Kemudian faktor yang selanjutnya itu karena ekonomi, biaya kuliah yang mahal, kemudian bekerja sambil kuliah juga menjadi faktor penyebab stres mahasiswa. Dan yang terakhir itu karena organisasi atau manajemen waktu yang buruk. Terus gimana sih strategi coping yang digunakan agar mengatasi stres akademik ini? Jadi strategi coping yang bisa digunakan untuk mengatasi stres akademik itu dengan melakukan healing atau rekreasi, seperti jalan-jalan ke tempat wisata, kemudian berbagi cerita dengan teman atau keluarga. Dan yang ketiga itu mendengarkan musik, menonton film, dan bermain game. Jadi melakukan hal-hal yang bisa membuat kita itu senang. Yang terakhir itu istirahat dan tidur yang cukup. Slide selanjutnya yaitu di bagian pembahasan. Jadi stres akademik itu bersifat multidimensi. Yang pertama yaitu manifestasi stres mahasiswa mencakup dimensi kognitif seperti sulit konsentrasi, emosional, kecemasan, atau sensitivitas fisik yang kelelahan dan sakit kepala. Ini sesuai dengan teori yang dilakukan oleh Siregar bahwa stres melebihi kapasitas coping individu. Yang kedua yaitu faktor akademik mendominasi. Jadi akumulasi tugas, deadline ketat, dan tekanan nilai adalah pemicu utama dari stres akademik, dari stres yang dialami mahasiswa. Ini juga dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fardani tahun 2022 dan Fitriani tahun 2024, di mana faktor internal karena pola pikir dan fisik, dan yang faktor eksternal itu karena lingkungan dan finansial saling memperparah stres. Kemudian yang ketiga yaitu dominasi emotion atau fokus coping. Mahasiswa lebih banyak memilih strategi pengelolaan emosi seperti rekreasi, curhat, dan hiburan. Jadi mahasiswa itu bisa melakukan hiburan ataupun berpergian dengan teman untuk mengelola stres yang dialaminya. Dibanding strategi penyelesaian masalah secara langsung, ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Surawan tahun 2025 dan Masito tahun 2020, namun menunjukkan perlunya penguatan problem focus coping. Masuk di kesimpulan dan saran. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa mahasiswa itu mengalami stres multidimensi seperti kecemasan, kelelahan, gangguan tidur, isolasi sosial, dan penurunan motivasi. Kemudian yang kedua yaitu penyebab utamanya karena tuntutan akademik seperti tugas atau nilai, faktor sosial, ekonomi, dan manajemen waktu. Yang ketiga yaitu strategi dominan yang digunakan, itu dengan melakukan rekreasi atau curhat dan hiburan, serta istirahat yang cukup. Sarannya untuk mahasiswa, terapkan problem fokus coping seperti membuat jadwal belajar dan prioritaskan tugas. Manfaatkan layanan konseling kampus. Untuk kampus IAIN Kendari yaitu evaluasi beban tugas dan sistem penilaian. Perkuat program kesehatan mental dan bimbingan konseling. Dan untuk dosen, peka terhadap kondisi psikologis mahasiswa. Ciptakan suasana belajar yang aman dan terbuka.
Untuk peneliti selanjutnya, yaitu perluas cakupan, padukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk gambaran lebih komprehensif. Itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.